Shalom saudara-saudara, sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-berkat dan perlindungannya bagi kita di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan firman Tuhan pagi ini. Bapa, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang penuh kasih dan Allah yang dekat dengan kami. Terima kasih ya Bapa buat perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur, sehingga pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan memiliki kekuatan yang baru. Pagi ini kembali kami datang kepadamu untuk bersatu teduh dan menerima berkat firman-Mu. Berikanlah kami hati yang mengerti, telinga yang mendengar, dan ketaatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, apabila kita bisa menjalani hari-hari yang tidak ada masalah, maka itu adalah hal yang sangat baik. Namun kenyataannya setiap hari kita menjalani hari yang memiliki masalah. Entah masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, ataupun masalah-masalah lainnya. Kadangkala masalah datang beruntun. Saat masalah yang satu belum selesai, sudah datang masalah yang lain. Dan hal ini tidaklah mengherankan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa musuh kita terus-menerus menyerang kita. Meskipun dia berhenti sesaat, namun ia menunggu waktu yang tepat untuk bisa menyerang kita lagi. Mari kita membaca apa yang dilakukan iblis setelah ia gagal mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Pada saat kita menghadapi masalah yang beruntun di dalam hidup kita, sebagian dari antara kita merasa tidak tahan lagi dan tidak kuat menghadapi semua permasalahan itu. Rasanya terlalu berat untuk dijalani. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan belajar untuk memperbaharui pikiran kita bahwa kita lebih kuat daripada yang kita pikirkan. Segala sesuatu yang kita alami di dalam hidup kita tidak pernah diizinkan Tuhan untuk terjadi melebihi kekuatan kita. Jadi, apabila saudara mengalami lebih banyak masalah dibandingkan dengan orang lain, maka itu mungkin adalah salah satu indikasi bahwa saudara lebih kuat daripada orang lain. Filipi 4 ayat 13 tertulis demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita bisa menanggung masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita karena Tuhan memberikan anugerah kekuatan kepada kita untuk menjalaninya. Sebuah pohon kelapa jauh lebih kuat daripada pohon pisang. Hal ini dikarenakan pohon kelapa harus bertahan terhadap tiupan angin kencang di pinggir laut, sedangkan pohon pisang biasanya tumbuh di tempat yang tidak berangin kencang. Oleh karena kencangnya tiupan angin, maka pohon kelapa mengembangkan dua hal dalam pertumbuhannya, yaitu akar yang tertanam jauh ke dalam tanah dan batang yang kuat namun lentur. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ilustrasi pohon kelapa ini adalah agar bisa kuat bertahan menghadapi masalah-masalah yang datang menerpa, kita membutuhkan dua hal, yaitu hal yang pertama adalah akar yang tertanam jauh ke dalam tanah. Kita harus memiliki akar yang mencengkram tanah dengan kuat, dan akar itu berbicara tentang kekuatan kita di dalam Tuhan. Hanya dengan mengandalkan Tuhanlah kita bisa menjadi kuat. Tanpa Tuhan dan kekuatannya, kita hanyalah manusia biasa yang lemah.
Hal yang kedua adalah batang yang kuat namun lentur. Kita harus memiliki kelenturan dalam hidup kita. Artinya, kita memiliki karakter yang bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita tidak boleh mengeraskan hati di dalam masalah-masalah yang kita hadapi, melainkan kita mencari tahu kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam situasi itu. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, pasti ada pengajaran yang terkandung di dalamnya. Apabila kita mengeraskan hati untuk tidak menerima pengajaran Tuhan, maka kita bisa terus-menerus berada di dalam masalah yang sama sampai kita bisa melihat maksud Tuhan melalui masalah itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang kuat karena kita dikuatkan oleh kuasa Tuhan di dalam kita. Kekuatan Tuhan akan membuat kita mampu menghadapi semua masalah kita, belajar daripadanya, dan keluar sebagai pemenang-pemenang. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita semua. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha besar, agung dan besarlah karya-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah mengajarkan kami lewat firman-Mu malam ini bahwa kami lebih kuat daripada yang kami pikirkan oleh karena kuat kuasa-Mu di dalam kami. Segala masalah yang kami alami tidak pernah melebihi kekuatan kami. Dan dengan tangan-Mu yang menuntun kami akan melewati semua masalah kami dan muncul sebagai pemenang-pemenang. Berikanlah kami hikmat dan hati yang peka untuk bisa mengerti kehendak-Mu dalam setiap permasalahan yang kami alami. Ajarilah kami ya Bapa, dan bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai beraktivitas. Kami berdoa menyerahkan segala sesuatu yang akan kami lakukan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Pertemukanlah kami dengan orang-orang yang hendak Engkau jamah, dan pakailah hidup kami untuk menjadi berkat bagi mereka. Biarlah terang Kristus di dalam kami menjadi suatu kesaksian yang bisa menyentuh hati orang-orang yang belum percaya. Kami berdoa juga bagi bangsa kami terkasih, bangsa Indonesia. Kami berdoa bagi setiap jiwa di Indonesia. Kiranya belas kasihan-Mu tercurah bagi semua jiwa di Indonesia, dan kiranya terang Injil bisa menerobos ke dalam setiap hati dan menghancurkan benteng yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Engkau. Biarlah setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan bagi Indonesia dan seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.